Baik, terima kasih. Saya akan mulai, Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi, Najwa. Ibu, Ya, apa kabarnya hari ini? alhamdulillah baik, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, baik. Hari ini kita akan melanjutkan, sebenarnya pokok bahasanya masih seperti yang kemarin ya, Nak, ya. Tentang mengenal jenis-jenis data dan metode pengumpulan data. Nah, Ya, materi yang Ibu bagikan kemarin itu ada bukunya ya yang sudah saya bagikan, itu bisa dibaca-baca. Lalu hari ini Ibu juga akan membagikan LKPD yang berikutnya, tapi LKPD yang kedua ini hanya berisi 2 halaman saja. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita laksanakan dan yang kita pelajari pagi ini diberkahi dan dimudahkan Allah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, akan saya tampilkan kembali kompetensi dasar serta indikator dan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu kompetensi dasarnya menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, baik berupa tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kemudian indikator pembelajarannya yaitu mengenal jenis-jenis data, menyebutkan metode dalam pengumpulan data, dan tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengenal jenis-jenis data. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyebutkan metode dalam pengumpulan data. Baik, Najwa, di pembelajaran kali ini seperti pertemuan 1 ya, karena bab ini lumayan mudah. Jadi dan juga bisa banyak literaturnya ya, bisa dilihat, dicari di Google ataupun di YouTube, sehingga kita daringnya juga tidak terlalu lama begitu. Nah, Ibu akan langsung membagikan LKPD yang kedua, ya, karena itu Najwa sudah dapat berdata berapa ini, berapa siswa? Temannya sudah dapat berapa? Oh, baru 3 orang. Kalau begitu datanya cukup 5 saja, tidak usah terlalu banyak. Ya, oke? Ya, supaya tidak memberatkan Najwa juga. Dan ini perhatikan ya, nanti Najwa untuk pengerjaan LKPD yang kedua ini, Najwa bisa membaca yang materi yang saya bagikan kemarin kan ada 2, LKPD dan materi. Nah, itu dibaca. Sudah tampil di layar HP-nya? Sudah, Bu. Baik. Perhatikan LKPD pertemuan kedua ini ya. Setelah kita mampu membedakan antar jenis data, kemarin jenis data ada 2 macam, yaitu data yang berupa angka disebut apa? Angka itu kualitatif. Kuantitas. Kuantitatif. Ya, kalau berupa kata-kata? Kualitatif, Bu. Kualitatif. Oke, betul. Nah, setelah kita mampu membedakan antar jenis data, permasalahan sebenarnya adalah dari mana dan bagaimana kita memperoleh data. Selanjutnya, kita akan mengkaji bagaimana cara atau metode mengumpulkan data. Baik, kemarin yang Ibu sampaikan, cara memperoleh data itu ada beberapa macam. Bisa dengan cara interview atau wawancara. Bisa dengan mengamati atau observasi, bisa juga dengan cara membagikan angket atau kuesioner. Jadi kita buat daftar pertanyaan dan kemudian yang menjawab dengan cara ditulis ya, itu narasumbernya. Nah, saya punya di LKPD 2 ini ada pertanyaan begini. Ada beberapa pertanyaan
Nah, ya, cuma 2 halaman saja. Pertanyaannya cuma ada 3 di soal ini. Jangan lupa nanti ditulis di buku ya. Dan Iya, Bu. jawabannya juga ditulis di buku. Pertanyaan pertama, Budi adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 27 Medan. Dia memperoleh tugas statistik untuk mengumpulkan data tentang tinggi badan siswa kelas 7 di sekolahnya. Bagaimana cara Aziz mengumpulkan data tersebut? Nah, kemarin Najwa sudah mengumpulkan data tentang tinggi badan teman-teman Najwa. Iya. Nah, apa yang Najwa lakukan ketika Najwa dapat mau mengumpulkan data tinggi badan? Dengan cara apa? Dengan cara bertanya. Ada Bertanya. orang. Oke, pada temannya ya. Ya. Nah, itu merupakan nanti Najwa susun kalimat yang bagus dan itu bisa dijadikan jawaban dari pertanyaan yang nomor 1. Baik, Bu. Oke. Kemudian pertanyaan yang nomor 2. Putri, seorang mahasiswi ilmu gizi di salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan di Jakarta, hendak meneliti tentang tingkat kekebalan tubuh siswa-siswi di salah satu SMP di Jakarta Timur. Dia membutuhkan data ini sebagai bahan untuk laporan akhir kuliah. Bagaimana Putri memperoleh data tersebut? Kan cara memperoleh data ada 3 ya, interview atau wawancara seperti yang Najwa lakukan ke teman-teman kemarin. Kemudian observasi atau mengamati. Nah, kita lihat bagaimana orang tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kuesioner atau membagikan angket. Nah, kira-kira apa kalau Putri mau meneliti tentang tingkat kekebalan tubuh, kira-kira dia akan memakai cara apa? Observasi, Bu. Betul sekali. Nanti Najwa jawab di sini ya. Kenapa kok bisa pakai cara observasi? Nah, tuliskan alasannya juga. Kemudian yang ketiga, Wahyudi adalah seorang peternak ikan cupang. Dia ingin meneliti perkembangan keindahan sirip ikan cupang dari pemberian makanannya. Bagaimana cara Wahyudi mengumpulkan data tersebut? Nah, sekarang ikan cupang ini yang mau dijadikan ini bahan penelitian. Kira-kira Wahyudi akan mengumpulkan data dengan cara apa? Kalau wawancara ke ikan cupang bisa nggak sih? Nggak mungkin ya, nggak mungkin ya. Kalau ini isi kuesioner, ikannya disuruh isi angket begitu, bisa nggak sih? Tidak bisa, Bu. Nggak bisa. Berarti dengan cara apa dia akan mendapatkan data tersebut? Dengan apa? Dengan cara observasi. Betul. Dengan cara observasi. Nanti Najwa tuliskan di sini ya, beserta alasannya. Nah, kemudian yang pertanyaan keempat, diskusikan dengan teman kelompokmu. Sebenarnya ini dikerjakan sendiri saja. Ini bisa cari sumbernya di internet ya, atau di YouTube. Apakah masih ada metode pengumpulan data yang lain? Kalau yang Najwa sudah tahu kan pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, kemudian kuesioner. Nah, nanti Najwa coba cari di internet ada nggak sih selain 3 itu yang merupakan metode pengumpulan data. Nah, nanti dijelaskan ya kalau seandainya ada, Najwa tuliskan. Contohnya apa? Lalu dijelaskan. Kalau misalkan, oh tidak ada Bu, Najwa tidak nemu. Oh ya berarti tuliskan tidak ada gitu. Paham Najwa? Paham, Bu. Oke, baik. Nah sekarang Ibu mau tanya, kira-kira untuk LKPD yang kemarin Najwa ada kesulitan nggak? Kurang sudah mengerti, Bu. Sudah mengerti semua. Kemarin ada mengerti, tetap sudah baca sering, Bu. Oke, mantap. Berarti insya Allah tidak ada kesulitan? Tidak ada. Oke, baik. Nanti kalau Najwa misalkan di LKPD kedua ini ada kesulitan, Najwa bisa langsung chat di Ibu Guru ya? Ya. Baik. Najwa, itu saja sebentar saja pertemuan kita hari ini karena memang Ibu akan memilihkan materi pertama itu materi yang sangat mudah dulu gitu. Supaya bisa pelan-pelan belajar. Oke? Bu.
Ya, kita ketemu lagi. Oh ya, jangan lupa ya, ini kalau bisa tugasnya yang LKPD 1 dan 2 itu sudah Ibu terima sebelum hari Kamis depan. Ya, Bu. Kira-kira bisa? Oke, bagus. Itu saja pertemuan kita hari ini, Najwa. Kita akhiri dengan berdoa ya. Iya, Bu. Nah, demikian. Kita akhiri dulu dengan berdoa. Mudah-mudahan berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Bu. Baik Najwa, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat meskipun yang belajar cuma kita berdua saja. Oke? Ya? Ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.